Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Saykhona Khalil menangis karena ilmunya diserap habis oleh santrinya. Simak kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut untuk menyimak, mari bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai sarana dakwah dan amal jariah buat kalian semua. Terima kasih. Kiai Bahar bin Nur Hasan bin Nur Khatim pernah mondok di pesantren Saykhona Khalil Bangkalan pada umur 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di pesantren Saykhona Khalil, baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau ditakzir dan diusir oleh gurunya sendiri, yakni Saykhona Khalil. Ketika Bahar kecil mondok di pesantren Saykhona Khalil, beliau bermimpi tidur dengan istri Saykhona Khalil. Pagi harinya Saykhona Khalil keluar dengan membawa pedang sambil marah-marah pada santrinya. "Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya?" kata Saykhona Khalil kepada para santrinya. Semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Saykhona Khalil menyuruh mereka berjalan dua-dua di depan beliau. Para santri pun keluar dengan bergandengan, namun santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Saykhona Khalil yang mengetahui hal itu heran dan berkata, "Ini mana gandengannya?" "Tidak ada, Kiai," jawab santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar. "Mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari," perintah beliau. Segera semua santri yang waktu itu berjumlah 20 orang mencari Bahar kecil yang bersembunyi di bilik kamarnya karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialaminya. Akhirnya Bahar kecil ditemukan dan dibawa ke hadapan Saykhona Khalil. Dengan terus terang Bahar kecil menceritakan apa yang dialaminya itu. "Ya, memang saya yang melakukannya, Kiai, tapi cuma dalam mimpi." Setelah mendengar penuturan santrinya itu, Saykhona Khalil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu di belakang rumah beliau dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. "Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun," perintah beliau. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar kecil pergi menghadap Saykhona Khalil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Saykhona Khalil yang melihatnya menghadap bertanya dengan nada yang tinggi, "Sudah?" Bahar kecil menjawab singkat, "Iya, Kiai, sudah," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu Saykhona Khalil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata Saykhona Khalil menyuruhnya menghabiskan semuanya. "Sekarang makan ini sampai habis, jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu," perintahnya dengan nada mengancam. Secara akal sehat tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi ternyata Bahar kecil bisa memakan semuanya sampai habis dalam waktu yang sangat singkat. Setelah selesai, Saykhona Khalil membawanya ke ruangan lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. "Sekarang habiskan ini," perintah beliau. Segera Bahar kecil melaksanakan perintah gurunya. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu yang singkat. Setelah itu Bahar kecil diajak keluar dari ruangan itu oleh Saykhona Khalil dengan menangis. Bahar kecil tidak mengerti kenapa gurunya itu menangis. "Ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar. Sudah pulanglah kamu," kata Saykhona Khalil kepada Bahar kecil seraya mengusap air matanya.
Sejatinya nasi, lauk pauk, serta buah-buahan merupakan isyarah dari aneka macam ilmu Syekhona Khalil yang luas dan banyak. Namun ternyata muridnya bisa menghabiskan semua itu. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekhona Khalil berkata, "Saya mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah, sekarang sudah diambil kembali." Dan sebagian riwayat menyebutkan setelah Bahar Kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram atau dimandikan oleh Syekhona Khalil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudhu. Setelah itu Syekhona Khalil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Kemudian saat Bahar Kecil pulang ke Sidogiri, Syekhona Khalil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Bahar Kecil. Masa mondok Bahar Kecil kepada Syekhona Khalil adalah seminggu atau kurang lebih dari 1 bulan. Dilansir dari sebuah website, setelah pulang Bahar Kecil langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Usianya kala itu masih sangat muda sehingga Bahar Kecil dikenal sebagai sebutan Kiai Alit.